Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Pratama dari manajemen Paralel 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arif dari Prodi Manajemen Paralel 1. Saya ingin menjelaskan tentang persediaan. Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan pemerintah dari sekumpulan produk fisikal dan pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Pratama dari manajemen Paralel 1. Pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi. Dalam membuat barang yang akan dijual, dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, menurut PSAK No. 14 tahun 2007. PSAK yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia No. 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva. Contohnya sebagai berikut: tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Dalam proses produksi dan atau perjalanan. 3. Dalam bentuk bahan atau pelengkapan untuk digunakan proses produksi. Nomor 2. Menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklarifikasi sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sistem pencatatan persediaan. Untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan adalah yang pertama, sistem periodik atau fisikal, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem prodik umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam, namun nilainya relatif kecil. Sebagai ilustrasi adalah kios majalah di sebuah pusat perkantoran dan pertokoan yang menjual berbagai jenis majalah, koran, alat tulis, aksesoris handphone, dan gantungan kunci. Sistem permanen yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Misalnya persediaan alat rumah tangga, elektronik, mesin cuci, kulkas, microwave. Perbedaan penggunaan kedua metode adalah pada akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Pada sistem pencatatan periodik, pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Metode dalam penentuan persediaan yaitu dibagi 4. 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata, 4. Metode identifikasi khusus. Mungkin poin pertama, dalam metode ini barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi barang-barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Itu untuk metode FIFO. Lanjut kedua, metode LIFO. Metode ini merupakan
kebalikan dari metode yang pertama disebut di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli, dan barang yang masih ada dalam persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali dibeli oleh kita. Metode rata-rata atau average method. Nilai persediaan barang-barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama, rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Yang kedua, rata-rata tertimbang nilai rata-rata per unit. 4. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang beda. Jadi dalam metode ini setiap barang haruslah jelas dari mana asal usulnya serta harga yang diperoleh kita. Penilaian persediaan dengan sistem fisik atau periodik. Untuk menentukan nilai persediaan barang pada akhir periode menurut sistem fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama metode MPKP atau FIFO. Dalam metode ini barang yang lebih dulu masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk belakangan. Jadi harga pokok barang yang keluar dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli lebih dahulu sesuai dengan jumlah pembeliannya. Yang kedua, metode MPKP atau LIFO. Dalam metode ini barang yang terakhir masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk lebih awal, sehingga harga pokok barang yang terjual dihitung berdasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya, atau nilai persediaan didasarkan pada harga barang yang dibeli pada awal sesuai dengan jumlah unitnya. Yang ketiga, metode tanda pengenal khusus. Dalam metode ini tanda pengenal khusus, setiap barang yang dibeli atau yang masuk diberi kode atau tanda pengenal yang menunjukkan harga persatuan sesuai faktur yang diterima. Pada metode ini sudah jelas harga persatuannya, dengan demikian untuk mengetahui jumlah atau nilai persediaan pada akhir periode tinggal mengalihkan jumlah barang yang masih ada dengan harga yang tercantum dalam etika barang tersebut. Metode rata-rata dibagi menjadi dua. Satu, metode rata-rata sederhana. Dalam metode ini harga barang ditentukan dengan cara membagi jumlah harga beli per satu setiap transaksi pembelian dan persediaan awal dengan frekuensi pembelian dan persediaan awal periode. Dua, metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini harga barang ditentukan dengan cara membagi jumlah harga barang yang tersedia untuk dijual, yakni jumlah persen awal ditambah jumlah pembelian dengan kuantitas barang tersebut. Penilaian persediaan dengan sistem perpetual. Yang dimaksud adalah di dalam sistem perpetual setiap terjadi mutasi persediaan dicatat dalam akun persediaan. Metode penilaian persediaan digunakan pada saat terjadi transaksi penjualan dengan membuat kartu persediaan barang secara lengkap yang memuat kuantitas, harga satuan, jumlah harga baik untuk lajur masuk, keluar, maupun sisa. Kartu persediaan tersebut sebagai buku pembantu untuk tiap macam barang digunakan atau dijual, sehingga apabila perusahaan memiliki 15 jenis barang, maka harus membuat kartu persediaan sebanyak 15 barang. Metode penilaian persediaan dalam pencatatan secara prefektual sebagai berikut. 1. Metode rata-rata bergerak, moving average. Dalam metode ini harga beli rata-rata dihitung setiap terjadi transaksi pembelian. Harga pokok penjualan persatuan didasarkan pada harga rata-rata pada saat terjadi transaksi penjualan. Kedua, metode FIFO. Metode ini beranggapan barang yang ada di paling awal dianggap dijual paling awal.
dianggap dijual paling awal juga. Perbedaannya adalah dalam metode prefektual perhitungan harga pokok dilakukan pada saat terjadi penjualan. 3. Metode LIFO. Pada metode ini, barang yang terakhir dibeli dianggap dijual lebih dahulu. Harga pokok dihitung berdasarkan terjadi penjualan. Saatnya kita masuk dalam sesi kesimpulan dari materi terkait persediaan. Nah, mungkin aku mewakili kawan-kawan kelompokku untuk membacakan kesimpulan yang dibuat bersama. Kesimpulannya adalah persediaan atau inventory adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva yang memiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau untuk dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam hubungan dengan pencatatan persediaan yaitu ada dua. Satu, metode stock of name atau metode periodik atau fisik. Yang kedua, metode prefektual. Masalah kepemilikan barang dalam perjalanan atau goods in transit sangat tergantung dalam perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, ada dua syarat tersebut adalah satu, FOB shopping point dan FOB destination. Tidak semua barang yang berada dalam gudang atau toko diakui menjadi milik perusahaan. Semisal barang titipan atau barang konsiasi dari pihak lain dengan tujuan akan dijual untuk dan atas nama pihak lain tersebut. Dengan mendapatkan sejumlah komisi atau konsimenin tidak dapat diakui sebagai milik perusahaan dengan mendapatkan sejumlah tidak dapat diakui sebagai milik perusahaan. Sebaliknya untuk barang yang sifatnya consignment out yang sampai dengan tanggal neraca belum terjual harus dicantumkan di neraca. Nah, yang terakhir, sistem pencatatan atau administrasi yang harus taat. Persediaan ada dua. Yang pertama, sistem fisik atau periodik inventory system. Berdasarkan sistem ini, persediaan ditentukan dengan melakukan menghitung fisik terhadap persediaan. Mungkin itu untuk terkait kesimpulan dari teori atau dari materi persediaan ini. Nah, mungkin itu aku sedikit membacakan perwakilan dari kelompokku terkait kesimpulan yang dibuat bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.